Aturan pada dokter untuk Kedap. Saya Bapak kagem pointer mbok menawi sakit. Injih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallim ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabad. Yang kami hormati dari MPKSDI pimpinan daerah Muhammadiyah Purworejo dan juga bapak-bapak sekalian pimpinan cabang Muhammadiyah dari pundi mana Gerabak Butuh sama Kutuarjo nggih, Gerabak Butuh dan Kutuarjo. Alhamdulillah sonten menika Bapak Ibu Bapak-bapak sekalian bisa bertemu dengan pejuang-pejuang persyarikatan di akar rumput, karena ini memang kekuatan Muhammadiyah. Karena itulah adanya LPCR, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting. Tidak ada lembaga pengembangan daerah cabang dan ranting. Karena kekuatan Muhammadiyah itu ada di cabang dan ranting. Kalau cabang ranting kuat, daerah tinggal mengikuti, Pak. Nah, ini yang penting untuk kita kelola bersama. Nah, tantangan cabang itu ya bagaimana ke depan ranting semuanya hidup. Pengajiannya rutin, kemudian berapapun pesertanya, berapapun jamaahnya, kegiatannya juga hidup. Karena Muhammadiyah kan gerakan ya, Pak. Kalau tidak ada gerakan berarti di sana nggak ada Muhammadiyah sebetulnya. Hanya ada SK pengurus, hanya ada plang, tapi nggak ada Muhammadiyah. Kalau ada plang Muhammadiyah, ada SK-nya, tapi nggak ada gerakan, berarti sebetulnya nggak ada Muhammadiyah. Hanya ada plang Muhammadiyah sama SK pengurus Muhammadiyah. Jadi kuncinya memang di gerakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit share saja, tapi ini menarik tadi Baitul Arkom Perdapil. Berarti ini kan bagian dari program kerja PDM Purworejo. Bagaimana ke depan di Sumadapil ada kader Muhammadiyah yang jadi anggota DPRD, kan begitu ya Pak maksudnya. Harapannya, iya, tinggal berani apa enggak dan serius apa enggak begitu Pak. Jangan sampai hanya Baitul Arkom antar dapil, besok nggak ada yang maju Pak, nggak ada yang jelas punya DNA Muhammadiyah begitu kan, artinya tujuannya kan tetap akan ke sana gitu. Apalagi tadi katanya ada pembicara juga dari anggota dewan, ya siapapun, karena Muhammadiyah ada di mana-mana. Orangnya nggak banyak tapi diperhitungkan loh. Kalau Muhammadiyah itu seperti itu, kepalanya tetap nggak banyak Pak dibanding saudara kita, tapi diperhitungkan. Cantiknya Muhammadiyah kan di situ, karena biasanya menjadi pertimbangan akhir. Nah, jadi bukan pertimbangan pertama, tapi pertimbangan akhir, Pak. Artinya kalau melepas Muhammadiyah, pemerintah saja nggak berani kok. Pemerintah buktinya Muhammadiyah kelihatannya biasa saja, Prabowo malah banyak yang jadi wamen, banyak yang jadi, ada yang jadi menteri, ada yang jadi yang lainnya. Artinya apa? Memang diperhitungkan. Nah, karena kalau tidak diambil itu berbahaya. Kalau Muhammadiyah tidak didekati, kalau dilepas berbahaya. Terus kemudian masuk terlalu dalam karena pilihan akhir mungkin jatahnya nggak terlalu banyak, tapi posisinya penting, Pak. Itu Muhammadiyah. Jadi itu hebatnya Muhammadiyah sampai saat ini. Sehingga Bapak Bapak sekalian, ini menjadi sebuah pertanyaan kita. Cita-cita Bapak-bapak 10 tahun yang akan datang, PCM Gerabak, Butuh, dan Kutuarjo itu seperti apa? Dalam bayangan atau harapan Bapak? Yang sekarang belum terjadi. Kita harus punya seperti itu, Pak. Dan betulkah kita punya cita-cita seperti itu? Misalkan sederhananya, saya punya mimpi PCM Gerabak, wonten pinten ranting, Bapak? Gerabak ada berapa ranting? 11 ranting. 10 tahun yang akan datang saya bermimpi di PCM Gerabak ada 3 ustadz lulusan PUTM. Wah. Mimpi kan boleh Pak. Sehingga kalau mau ngisi pengajian ranting pasti ada pengajian tanya jawab agama jilid 1 sampai selesai. Karena ada yang mampu untuk mengelola itu. Punya ustadz sendiri, nggak ngebon setiap bulan, nggak ngebon setiap pekan karena sudah punya sendiri. Nah, itulah tadi saya sempat diskusi dengan Mas Subur, mengembangkan dakwah di cabang itu jangan berorientasi jangka pendek, harus jangka panjang.
bagaimana 10 tahun yang akan datang yang ada di pimpinan cabang siapa saja. Orangnya jangan sampai yang sudah jadi pimpinan cabang 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang akan datang masih jadi pengurus cabang, Pak. Artinya kan regenerasinya mandek. Nah, harus disiapkan kadernya dari sekarang. Harusnya mulai bahagia kalau membayangkan 10 tahun yang akan datang tinggal duduk manis, sudah banyak pengganti-pengganti yang baru yang punya ghairah yang luar biasa untuk persyarikatan. Karena ini penting kita renungkan bersama. Apa betul Bapak-bapak sekalian sudah punya mimpi 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, dakwah persyarikatan di Grabag, Butuh atau Kutoarjo sudah semakin berkembang? Atau malah sebaliknya, punya ketakutan 10 tahun yang akan datang masih kita-kita saja orangnya, Pak, nggak nambah-nambah. Yang jamaah di masjid, softnya semakin ke depan, karena memang yang di belakang sudah nggak ada. Artinya ini perlu kita renungkan, sudah serius betul, sudah serius belum misi kita untuk agar dakwah Muhammadiyah di cabang kita masing-masing semakin berkembang. Nah, karena banyak orang ingin masuk surga, tapi tidak mau melakukan sesuatu yang membuat ia layak masuk surga. Dia pengen masuk surga, tapi disuruh sholat jamaah susahnya luar biasa. Disuruh ngaji nggak berangkat, tapi begitu tanya, kepengen masuk surga nggak? Kepengen, ayo ngaji. Aduh, urung ngarit cek. Nah, aneh. Belum ngarit, belum ngasih makan sapi. Tandingannya urusan dengan Allah dibandingkan dengan urusan sapi, dengan urusan ngarit. Nah, itu kan tinggal bagaimana kemauan kita sebetulnya. Karena banyak orang yang ingin mendapatkan posisi baik, tapi tidak perlu bekerja keras. Nah, sama banyak pengurus ingin PCM berkembang, tapi tidak mau melakukan sesuatu yang banyak dilakukan oleh pengurus PCM yang maju. Karena melihatnya enak ya PCM itu maju, enak ya PCM itu maju, tapi nggak ngerti repotnya di belakang sehingga PCM-nya bisa maju itu seperti apa. Ada PCM yang besar, enak ya PCM itu udah punya aum gini-gini. Mikirnya sekarang, bukan 20 tahun yang lalu sengsaranya PCM tersebut seperti apa. Enak ya Kutoarjo punya PKU, marem, enak sebentar lagi jadi rumah sakit. Belum tahu repotnya 20 tahun yang lalu kayak apa. Mikirnya sekarang, Pak. Padahal PKU sekarang itu kan hasil dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dari sekedar orang punya ide nekat dulu, Pak. Ya sami banyak yang nanya kenapa di Kebumen kok ada PKU Seruwong, ada PKU Gombong, ada PKU Kutowinaun, ada PKU Petanahan. PDA punya sendiri klinik. Ya memang semuanya modal nekat, Pak, di Muhammadiyah. Kalau kita hitungan pakai uang, nggak ada yang punya uang dulu. Yang punya sapi kira-kira bisa menghasilkan berapapun, ya dibagi. Kebumen ya ada juga, di Purworejo saya yakin sama. Karakternya benten-benten, menyesuaikan dengan kulturnya masing-masing. Di Kebumen kalau di daerah Sadang pegunungan, itu malah justru cabang di pegunungan punya 10 masjid besar. Semuanya masjid besar untuk jamaah. Modalnya apa? Yang ngarit, kalau misalkan mau bangun masjid, ya ngarit, nanti biaya iuran ngaritnya dari juraganya digunakan untuk masjid dan sebagainya. Ada yang punya relasi, ya dia pergi ke cabang lain dan sebagainya. Ya dapat rantingnya ada sekitar 12 atau desanya ada 8 tapi punya 10 masjid besar. Itu di gunung malah, Pak. Kalau hitungannya uang nggak masuk sebetulnya hitungan matematika. Nah, tapi Muhammadiyah itu kan punya semangat keikhlasan menika, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian. Nah, kita harus merenungkan, Pak. Jangan-jangan mimpi kita nggak serius untuk PCM kita ke depan semakin berkembang. Karena tidak ada satupun PCM yang begitu berdiri jamaahnya langsung 1000, nggak ada, Pak. Nggak ada PCM yang begitu berdiri langsung mentok-mentoknya bikin PCM, kadang-kadang belum punya ranting sudah bikin PCM. Padahal kan kalau regulasinya kan harusnya bikin ranting 3 dulu baru bisa mendirikan PCM.
tapi belum punya ranting pun bismillah bikin PCM dulu. Orangnya ya cuma 5, 6 nekat bikin 7, 9 nekat bikin PCM. Nah, tapi bagaimana ke depan itu menjadi semangat yang berlipat ganda sehingga terwujud. Di Kebumen pun sama. Kebetulan saya LPC RPDM baru bikin 2 cabang. Ya modalnya modal nekat, komunikasi dengan seluruh kepala AUM, didaftar semua guru AUM sekabupaten Kebumen, dilihat domisilinya, ketemu oh ini ada yang berasal dari kecamatan yang sama yang belum ada PCM-nya. Sudah kumpulkan guru sekabupaten Kebumen, dosen sekabupaten Kebumen, karyawan rumah sakit sekabupaten Kebumen, ketemu ada dari satu kecamatan yang belum ada cabangnya, kumpulkan bersama kepala AUM-nya. Nah, supaya kan mau nggak mau dalam tanda kutip dipaksa, Pak. Ya, didampingi oleh Lazismu, Majelis Tablik, jadilah cabang baru, jadilah ranting baru. Jangan-jangan ada dosen UM Purworejo, guru SD Muhammadiyah mana, SMP Muhammadiyah mana, yang berasal dari satu desa yang sama yang belum ada rantingnya. Kan mungkin saja Pak ketemu, makanya database itu juga penting. Tapi database itu akan muncul idenya ya kalau kita mimpinya memang serius, Pak. Nah, makanya mimpi kita harus serius betul. Nah, karena ini pengembangan organisasi, saya singkat saja, Pak. Organisasi itu kan sebetulnya sekumpulan orang yang punya tujuan yang sama. Kalau tujuannya benten repot, Pak. Makanya orang yang berkumpul karena memiliki tujuan yang sama. Sehingga saat berembuk, saat bermusyawarah, itu kemudian punya perspektif yang sama. Nah, kalau ini kan anggaran dasar Muhammadiyah ini. Jelas Muhammadiyah itu gerakan Islam. Berarti kalau di cabang atau ranting, meskipun ada pengurus dan pelangnya, tapi nggak ada gerakan Islam, yang nggak ada Muhammadiyah di sana. Minimal di sana dikatakan ada ranting kalau ada pengajian, Pak. Rantingnya ada pengurusnya ada pelangnya ada, tapi nggak pernah ada pengajian, berarti harusnya nggak ada ranting. Secara definisi Muhammadiyah, Pak. Walaupun pengajiannya sebulan sekali dulu nggak apa-apa, yang penting rutin. 5 orang, 7 orang, 9 orang, yang penting pengawasan. Saya pernah mendampingi ranting yang awalnya cabang belum lama, baru beberapa tahun, yang awalnya jamaahnya hanya 15, Pak. Sekarang sudah 170 sekali pengajian. Hanya bermodal apa? Modal pengurusnya nekat. Setiap ada pengajian, kemudian pakai surat, datang ke rumah warga yang sebelumnya nggak pernah ikut pengajian. Tapi terdeteksi tidak anti Muhammadiyah. Cuma bukan Muhammadiyah, didatangi ngasih surat, Pak berkenan ikut pengajian di tempat kami. Awalnya nampak pengajian di kantor PCM sudah, tapi pengajiannya pengajian bahasnya tema-tema yang tidak langsung bahas Muhammadiyah. Tema-tema umum dulu, baru setelah 2-3 tahun akhirnya semakin fokus membahas tentang persyarikatan. Akhirnya mulai nyaman. Dari 15 menjadi setiap awalnya pengajiannya setiap bulan, setiap pengajian bulanan itu selalu ada, walaupun hanya 2 atau 3 orang baru yang sebelumnya nggak pernah ikut pengajian. Ada lagi 1 orang baru, 1 lagi orang baru, pengurusnya selalu mencari orang baru. Nah, karena targetnya menambah jamaah, Pak. Nah, kadang kita yang didakwai hanya orang kita-kita saja, Pak. Yang bukan orang kita nggak pernah didakwai. Sehingga bisa jadi di desa kita itu ada orang yang nggak alergi terhadap Muhammadiyah, Pak. Cuma karena nggak pernah diajak, jadinya akhirnya nggak pernah ikut ngaji. Karena nggak pernah ikut ngaji sebelumnya, tiba-tiba nekat berangkat ngaji kan malu, Pak. Nah, kadang-kadang masalahnya di situ. Nah, tempat kita aja jarang jamaah, sekali berangkat jamaah tumben jamaah. Wah, nggak berangkat lagi besoknya, Pak. Baru berangkat jamaah latihan dikatakan tumben, akhirnya nggak jamaah lagi. Nah, jadi Muhammadiyah itu gerakan Islam, harus ada gerakannya, Pak. Minimal pengajian. Karena pengajian itu juga amal usaha, Pak. Dari pengajian, sekedar pembagian sembako dan sebagainya. Tapi minimal kalau di Muhammadiyah harus ada pengajiannya. Dakwahnya jelas amar ma'ruf nahi mungkar. Kita fokus utamanya tetap amar ma'ruf. Sambil kalau memang diperlukan kita tetap melakukan nahi mungkar dengan cara yang cerdas. Jadi Muhammadiyah itu tidak punya amal usaha demo, itu nggak punya, Pak. Sehingga warga Muhammadiyah jangan keseringan dipaksa demo, Pak. Nanti aumnya kosong, nggak ada yang ngurus. Masjidnya nggak ada yang ngurus. Demo itu urusannya FPI saja, Pak. Demo urusan FPI sama yang lain. Karena memang amal usahanya itu.
Nah, kalau Muhammadiyah ya amal usahanya ya sekolah, rumah sakit, yatim, panti asuhan dan sebagainya. Nah, gerakannya jelas amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Kita selain pemurnian kan juga pembaharuan. Makanya kemarin baru ada KHGT, Kalender Hijriah Global Tunggal, yang Muhammadiyah ternyata salah satu yang berani mengawalinya. Karena sebetulnya ini sudah dibahas oleh sekitar 90 negara. Sehingga besok diharapkan semuanya akan punya kalender yang sama umat Islam. Tapi ini butuh waktu, Pak, karena sekedar meluruskan soft saja butuh 100 tahun, Pak, untuk diterima masyarakat. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan meluruskan soft ke arah memiringkan soft ke arah kiblat, langgarnya dirobohkan. 100 tahun kemudian Kemenak baru ada sertifikasi arah kiblat. Butuh 100 tahun untuk bisa nangkap maksudnya Ahmad Dahlan, Pak, bagi orang Indonesia. Sehingga karakter orang Muhammadiyah adalah orang yang kalau punya ide itu dianggap orang umum, Pak. Dianggap orang gila itu baru Muhammadiyah betul. Kiai Haji Ahmad Dahlan punya ide memiringkan arah soft dianggap gila, Pak, dianggap kafir. Nah, baru diterima 100 tahun berikutnya. Jadi kalau kita belum punya program kerja yang dianggap gila oleh orang, berarti kita belum terlalu Muhammadiyah, Pak. Begitu. Jadi Muhammadiyah harus punya ide yang berani. Dan itu memang dalam rangka untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, bersumbernya tentu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kita kontekstual, tidak tekstual, tidak saklek dengan teks. Artinya kita cukup cerdas melihat ke depannya. Dan Muhammadiyah itu berasaskan Islam. Ini yang harus nanti sama-sama kita pahami. Nah, ini Bapak semua insya Allah sudah sangat ngelotok terkait ini. Tapi inilah ayat yang kemudian menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian mendirikan Muhammadiyah. Karena di sana kan ada kalimat ummah. Wal takum minkum, dan ada kalah segolongan di antara kalian ummah. Segolongan umat, segolongan orang, bukan satu orang, harus banyak orang. Umat itu kan berarti bukan cuma satu orang, berarti harus ada sekelompok orang yang kemudian dia yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Yad'una ilal khair, jadi mengajak kepada kebaikan yang terkait dengan syariat. Kalau yang terkait dengan syariat kita memang lebih ke arah mengajak. Tapi baru kemudian ya'muruna bil ma'ruf. Kalau ini terkait dengan norma, dengan budaya lokal, dengan kebiasaan itu malah ya'muruna, itu perintah malah. Artinya ini penting sekali untuk kita memahami betul. Karena kan la ikraha fiddin, agama itu kita nggak boleh memaksa. Makanya arahnya kita mengajak yang terus-menerus kita melakukannya, tidak hanya sekali saja. Tapi kalau terhadap aturan kedisiplinan, sekolah punya aturan, masuk harus jam 7, itu ya perintah. Itu harus ditegakkan dengan sangat ketat. Nah, baru kemudian wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau kita membentuk sekelompok orang, bukan hanya satu orang, yang tujuannya mengajak tentang yang khair, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan menjauhi dari kemungkaran, maka kita berpotensi akan masuk golongan orang-orang yang muflihun, yang akan berhasil dan beruntung. Sehingga menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan, kalau dakwahnya ingin sukses, jangan dakwah sendiri-sendiri, maka harus membentuk segolongan orang, sekelompok. Makanya Muhammadiyah kemudian membentuk organisasi. Itu semangatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kemudian kalau kita ingin PCM kita berkembang, ya kembali kepada Al-Quran. Karena hudal lil muttaqin. Ini saya singkat saja, insya Allah Bapak-Bapak sudah cukup memahami ini. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya cukup luas, tapi saya ngambil makna dari salah satu perspektif, yaitu dari akar katanya saja. Dari kata wako yaki yakoya, yang artinya bisa menjaga, memelihara atau menghindar. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menjaga dan memelihara hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia dan alam. Habluminallah, habluminanas, dan habluminalamnya sama baiknya. Itu orang bertakwa. Ibadahnya baik,
Tapi dengan orang miskin, dengan anak yatim peduli, dengan tetangga mau serawung, dengan alam tidak berbuat kerusakan, itu takwa. Bukan bertakwa kalau sholatnya rajin, dengan tetangga nggak kenal, Pak. Dengan anak yatim nggak peduli, dengan orang miskin nggak peduli, harus seimbang. Nah, termasuk orang bertakwa adalah orang yang mampu menjaga dan memelihara wakoyaki wikoya, menjaga dan memelihara organisasi yang saat ini diamanahkan kepadanya agar organisasi itu tetap bertahan bahkan berkembang. Jadi ngurusi PCM itu juga bagian dari takwa, Pak. Menjaga jamaah, merawat jamaah, mengembangkan jamaah, ini penting sekali. Nah, itulah petunjuknya yang paling efektif adalah Al-Quran. Dan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang dia mau mempelajari, bukan hanya membaca nih. Karakter warga Muhammadiyah itu sudah tidak pada level sekedar membaca Quran, tapi mempelajari Al-Quran. Apa itu? Mencoba untuk terus mencari tahu apa maksud Allah menurunkan setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran. Makanya karakter warga Muhammadiyah bukan lagi sekedar baca Quran biar dapat pahala, tapi begitu membaca Al-Quran, Iqra, ini maksudnya apa ini? Kenapa ayat yang pertama turun Iqra? Kenapa bukan Al-Fatihah? Kenapa bukan An-Nas? Ada apa dengan Iqra? Kenapa harus diturunkan pertama? Kenapa kemudian Al-Quran ditempatkan di surat yang pertama? Kenapa bukan surat yang lain? Ada apa, Mas? Ada apa dengan Al-Fatihah? Kenapa Al-Fatihah harus dibaca di setiap rakaat? Warga Muhammadiyah harus sampai di level itu, Pak. Nggak boleh sekedar membaca kemudian dapat pahala alhamdulillah. Makanya warga Muhammadiyah minimal wajib Al-Qur'annya harus ada terjemahannya dan asbabul nuzul. Karena yang kita cari bukan pahala, bukan sekedar pahala, tapi mencoba mencari tahu apa maksud Allah menurunkan setiap ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Sehingga kita jadi ngerti. Makanya itulah keberhasilan Kiai Haji Fahrudin merubah Yasinan menjadi kajian tafsir Quran. Karena disuruh ngisi Yasinan, beliau kemudian menafsirkan surat Yasin dari awal sampai akhir. Dari satu pertemuan awalnya 10 ayat, besok lanjut lagi 10 ayat sampai akhir. Kemudian baru jamaahnya tertarik untuk, Pak Kiai kalau bisa jangan cuma Yasin saja deh, surat yang lain coba kita kepengen tahu. Karena selama berpuluh-puluh tahun mereka ngaji Yasinan, tapi begitu ditanya, Bapak Ibu, surat Yasin menika ceritanya tentang nopo? Oh, mboten ngertos niku Pak Kiai, nggak ada yang tahu. Karena memang fokusnya hanya membaca, fokusnya pahala, bukan menyampaikan pesan. Padahal tujuan Al-Quran diturunkan bukan sebagai sarana dapat pahala sebanyak-banyaknya, bukan, tapi sebagai hudan, sebagai petunjuk. Nah, orang Arab karena bisa bahasa Arab, begitu membaca ya sudah sedikit banyak paham. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya lewati saja nggak apa-apa. Nah, warga Muhammadiyah itu harus punya karakter qori, karakter yang suka membaca. Tapi Iqra ini kan berbeda dengan utslu. Utslu itu kan Al-Ankabut 45 gitu. Maknanya sama-sama bacalah. Tapi kalau Iqra ini membaca secara umum. Bacalah wahyu yang telah wahyu yang akan engkau terima, bacalah gejala alam, bacalah kelebihan dan kekuranganmu, bacalah kondisi masyarakatmu, bacalah kompetitormu. Itulah yang kemudian di rumah sakit atau di manajemen atau di sekolah itu dikembangkan menjadi analisa SWOT, membaca kelebihan, kekurangan, peluang dan ancaman. Analisa SWOT itu kan harus kita baca secara lengkap menjelang awal tahun, sebagai langkah muhasabah amal usaha Muhammadiyah atau bahkan sebagai muhasabah pimpinan cabang. Nah, sehingga kita nanti penting akan belajar ini Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian. Nah, saya ingin share ini Bapak-bapak sekalian karena ini nanti penting untuk kita renungkan mengembangkan cabang dan ranting. Yang pertama, analisa SWOT. Singkatannya S, strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, kita nanti akan berlatih bagaimana kita membaca kekuatan cabang kita masing-masing. Cabang gerabak butuh dengan cabang
Kutoarjo pasti kekuatannya beda. Aum satu dengan aum yang lain kekuatannya pasti beda. Kemudian yang kedua, kelemahan cabang itu pasti beda-beda. Bahkan di Kebumen pun sama, Pak. Ada yang kokamnya kuat tapi pemuda Muhammadiyahnya lemah di cabang itu, Pak. Kon dadi kokam semangat tapi yang suruh jadi pengurus pemuda Muhammadiyah cabang itu nggak ada yang mau. Nah, sama Purworejo ternyata ada yang gitu. Kokamnya jadi kekuatan, PCPM-nya malah jadi kelemahan. Padahal kokam itu kan masih bagian besar dari pemuda Muhammadiyah. Nah, ini pentingnya nanti untuk kita baca. Nanti untuk membaca ini, Pak, pertama kita perlu baca kekuatan kita, kelemahan kita, dan peluang. Termasuk ancaman kita. Tadi anggota DPRD itu juga peluang, Pak. Kita punya bupati misalkan yang dekat dengan Muhammadiyah, peluang. Kalau Kebumen malah sudah punya bupati Muhammadiyah. Jumlahnya sedikit, Pak. Kita dengan NU banyak mana? Jelas banyak NU-nya. NU satu desa jumlahnya sama dengan warga Muhammadiyah satu kecamatan, kan begitu, Pak? Warga NU satu desa jumlahnya sama dengan warga Muhammadiyah satu kecamatan. Tapi bisa punya bupati, nggak masalah, Pak. Nah, apalagi kalau kata Buya Safi Ma'arif, kita itu minoritas yang kreatif. Warga Muhammadiyah minoritas, tapi bisa bikin rumah sakit. Teman-teman NU banyak, tapi bikin rumah sakit nggak beres-beres. Satu-satunya cara NU bisa bikin rumah sakit, ada bantuan dana sekian ratus miliar dari pemerintah jadi rumah sakit. Itu di beberapa Jawa Timur terjadi. Muhammadiyah untuk bikin universitas, Pak, babak belur, Pak. NU di Kebumen belum ada gedungnya udah turun SK universitas. Geleng-geleng Muhammadiyah. Belum ada gedungnya numpang ke Ma'arif jadi universitas, Pak, nggak geleng-geleng. Nah, kan luar biasa. Muhammadiyah sudah punya gedung aja, izinnya nggak keluar-keluar, Pak. Nah, ini bedanya kita dengan saudara kita. Kita itu memang minoritas yang kreatif. Tapi justru dari situlah akar kita kuat. Nah, Bapak-bapak sekalian, nanti saat kita membaca kekuatan, nanti Bapak penting untuk membaca kekuatan kita dari sumber daya insani, dari SDM-nya. Misalkan di Gerabak, kekuatan SDM-nya dari mana? Aduh, masih jarang, Pak Dokter, kekuatannya apa ya yang bisa kita banggakan dari PCM Gerabak, dari SDM-nya? Nah, nggak apa-apa, ada atau tidak, nggak masalah, Pak. Yang penting ini perenungan tulus kita. Tapi kemudian begitu baca kelemahan SDM-nya apa? Wah, niki kata Pak Dokter tulis semua. Belum punya kiai misalkan yang lulusan PUTM, lulusan Al-Azhar. Saya kok tadi cerita sedikit PCM Sruweng, PCM Gombong, PCM Petanahan, dan beberapa PCM di Kebumen itu sudah sejak 4-5 tahun yang lalu berkompetisinya apa, Pak? Berkompetisinya bagaimana 5 tahun yang akan datang kita punya lulusan Gontor, lulusan PUTM, lulusan Mu'alimin, atau lulusan Al-Azhar. Caranya bagaimana? Sampai kemudian datang ke PUTM, ketemu Pak Fahmi, ada nggak lulusan PUTM yang kira-kira bisa kirimkan ke Sruweng, ke Petanahan, ke Gombong sebagai pengabdian. Karena PUTM kan harus pengabdian 1 tahun. Nah, begitu pengabdian ke Sruweng, carikan istri, Pak. Begitu, carikan NA. Kemudian siapkan tempat. Ada yang kemarin masuk ke MTS Al-Kausar di Sruweng. Supaya nggak pergi-pergi, kita rekrut jadi Binroh PKU Sruweng. Dapat gaji dari PKU Sruweng, tapi dia tugas utamanya keliling ranting untuk ngaji, Pak, karena lulusan PUTM. Jadi pengajiannya sudah membahas himpunan putusan tarjih. Karena kalau ngajinya tarjih, yang ngaji bukan PUTM, ditanya jamaah bingung, kayak kepriwen aturannya, jangan-jangan lupa. Jadi nggak apa-apa. Jadi penting, Pak, untuk membuat perencanaan bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Bagaimana 5 tahun yang akan datang di Gerabak, di Butuh, atau mungkin di Kutoarjo minimal punya alumni PUTM, alumni mungkin Mu'alimin, Gontor, atau mungkin IAIN yang dia adalah kader Muhammadiyah. Kalau lebih jangka panjang lagi, siapa anaknya pengurus atau warga Muhammadiyah yang ikhlas disekolahkan, misalkan dibiayai lazismu, mondok di mana, kemudian kuliah misalkan di Jogja apa di mana, pulang harus mengabdi di persyarikatan. Itu harus didesain, Pak. Kalau tidak didesain nggak ketemu-ketemu, Pak.
berharap turun dari langit tiba-tiba ada lulusan, nggak bisa Pak, harus by design. Nah akhirnya sama, di Seruweng itu sudah dapat PUTM itu yang ustadznya ada 2, yang ustadzahnya ada 1. Itu lulusan PUTM semua, digombong malah dari Mesir, dari mana dan sebagainya. Sampai akhirnya karena ada pondok, komunikasi dengan Al-Azhar, bisa ngirimkan ke sana, diberangkatkan beasiswa, atau yang sedang kuliah di Mesir, banyak yang mereka begitu lulus mau kemana bingung. Tawarilah, oh mau nggak kerja di PKU Muhammadiyah Kutoarjo, tapi nanti syaratnya kamu ngabdi ke ranting-ranting. Nah itu dihubungi, ketemu Pak Gatot. Itu kalau kita punya visi yang jelas Pak. Tapi kalau hanya sekedar deneng ya jamaah orang nambah-nambah, tapi tiap tahun ngomongnya itu terus nggak pernah punya rencana, ya nggak ada yang berubah Pak. Nah jadi nanti perlu kita mengidentifikasi kekuatan SDI atau sumber daya insani atau SDM kita di Kutoarjo, di masing-masing cabang apa, baik dari ulamanya. Kira-kira yang jamaah bisa jadi imam suaranya gak bagus. Nah masa di tempat kami dulu kayak gitu Pak, imam 10 tahun yang lalu sampai sekarang sama muadzinnya gak ganti-ganti Pak. Nah sampai batuk-batuk gak ganti-ganti, karena memang nggak ada yang kemudian dimunculkan tadi bagus, habis sholat asar ada kultum. Besok nggak apa-apa misalkan kita mengadakan kegiatan training mubalik bagi anak muda. Nah, yang nanti diberikan pelan-pelan kesempatan kultum, ke depan diberikan kesempatan khotbah, ke depan diberikan kesempatan yang lain, sehingga anak muda muncul semua. Nah, ini MPKSDI sudah anak muda semua. Berarti MPKSDI-nya betulan. Kalau MPKSDI-nya sudah tua-tua, nggak ada yang muda Pak. Ini namanya MPKSDI abal-abal begitu. Harus ada yang muda, MPKSDI harus ada yang muda. Nah, termasuk kami Pak di PCPM itu adalah PCM masa depan Pak, itu yang nggak boleh kita lupakan. Makanya saya sami Pak, saya di PCM Petanahan, kalau ada rapat PCPM saya masih ikut Pak, supados tahu mereka itu kegundahannya ada di mana, masalahnya ada di mana, ada fasilitas apa kita ikutkan dan sebagainya. Nah sehingga kita fasilitasi betul, karena mereka kan jangan dianggap mereka masuk PCPM sudah pinter semua Pak, mereka pun masih belajar kayak kita. Nah ini perlu kita renungkan. Kemudian pelayanan. Nah ini makanya kelemahan, misalnya pelayanan ini kebalik. Pelayanan, misalkan pelayanan yang selama ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dari PCM kita itu apa? Misalkan bakti sosial, kemudian sudah bagus apa belum? Ada daerah-daerah yang belum pernah tersentuh oleh dakwah kita apa belum? Kemudian kalau pelayanan pengajian, selama ini siapa yang pernah merasakan nikmatnya mengikuti pengajian dari Ustadz Muhammadiyah? Jangan-jangan mereka seneng, atau jangan-jangan kita sudah skeptis dulu, kayak Nora bakal gelem. Nah itu hanya blocking Pak, sehingga kita nggak pernah mengundang orang di luar kita. Makanya kayak di Kebumen itu ada salah satu cabang dan ranting yang kalau pengajian Pak, itu suaranya corongnya keluar Pak. Jadi yang dengar bukan hanya yang ikut pengajian, wes bodoh pokoknya pede karena dia di atas gunung. Begitu ustadznya pengajian, kemarin saya pernah ngisi di ranting mana sekitar beberapa tahun lalu, Dok kemarin ngisi di sini ya, loh kok ngerti? Suaranya jenengan kerungu, saya lagi di ranting saya suara jenengan dari gunung kedengeran. Wah ternyata kalau memang pas materinya itu bukan materi yang sangat spesifik membahas ikhtilaf atau perbedaan, dan kita lihat ustadznya bagus, biarkan orang lain itu dengar. Oh jebule Muhammadiyah ya orang aneh ya, karena ada orang yang belum paham Muhammadiyah dikira Muhammadiyah itu masih nganeh-nganehi Pak, dikira Muhammadiyah itu nggak ahlus sunnah wal jamaah. Itu banyak yang masih berpikir seperti itu, tapi setelah dengar pengajiannya, oh ternyata Muhammadiyah ya layak untuk dipertimbangkan, itu ada Pak. Nah jadi kita penting untuk tidak terlalu kaku, termasuk keuangan. Selama ini aliran dana cabang kita dari mana? Nah itu sudah masuk kekuatan apa kelemahan kita. Nah ini kan harus kita desain, karena nanti targetnya kekuatan kita, kekuatan yang sudah jadi kekuatan harus kita asah supaya lebih mantap. Yang kalau keuangan masih menjadi kelemahan, harus kita desain bagaimana ke depan menjadi kekuatan. Sama kayak misalkan di salah satu PCM di Kebumen, PCM Puring, belum punya amal usaha Muhammadiyah Pak. Amal usaha satu-satunya hanya pengajian setiap bulan.
Tapi kemudian karena pertama kali mengisi di sana itu infak terkumpul hanya 250, infak 250, belum nyangoni ustadze, belum mikir snack, ya tombok Pak, gitu kan. Nah, tapi kemudian pengurus cabangnya punya ide, setiap pengajian jamaahnya itu teridentifikasi by name, nama-namanya teridentifikasi, setiap pengajian dititipi kenceleng Pak, untuk dibawa pulang ke rumah. Yang setiap pengajian jamaahnya bawa kenceleng dari rumah, yang itu kencelengnya isinya ya uang 100 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah, tapi setiap pengajian dibawa. Tapi saat pengajian tetap ada kaleng yang muter. Nah akhirnya dari dulu awalnya infaknya 200, sekarang sekali pengajian dari kenceleng yang dibawa jamaah itu rata-rata 1 juta, yang muter 1 juta Pak. Dengan 150 jamaah pengajian. Termasuk agak lumayan Pak jamaahnya, 150 dapat 1 juta karena belum ada amal usaha sehingga mereka dapat uangnya ya dari situ Pak. Sebulan paling tidak dapat 2 juta pemasukan. Karena belum ada amal usaha kan uangnya relatif nggak terlalu banyak terpakai gitu. Nah, kemudian di sana ada beberapa strategi yang lain. Nah, artinya setiap cabang strateginya boleh beda-beda, nggak bisa strategi di cabang A pasti cocok di cabang B, belum tentu Pak. Nah, sehingga penting kalau keuangan kita menjadi salah satu kelemahan, ya mungkin kita perlu merancang ke depan bagaimana kelemahan ini bisa kita konversi menjadi kekuatan ke depannya. Nah, karena saya yakin di Gerabak nggak mungkin, kalau nyari orang 100 orang yang kaya di Gerabak mesti ada. Satu kecamatan orang yang kaya 100 orang itu pasti ada. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita membangun relasi, apakah itu infak terikat atau tidak terikat, supaya masuk ke dalam program kerja. Nah, ini kan penting ke depannya. Termasuk nanti dari manajemen Pak. Nah, manajemen kita sekarang sudah kuat atau belum? PCM-nya sudah ada full timernya atau belum? Mungkin ada yang berpikir lah full timer buat PCM sih buat apa? Nah, kayak misalkan kalau di Kebumen kan kayak Gombong, Sruweng, Petanaan itu kan sudah ada full timer yang setiap hari ngantor. Kader kita yang masih muda-muda biasanya urusan surat menyurat ngetik itu udah full timer semua. Nah, sehingga kantor cabang atau gedung dakwah itu menjadi tempat tongkrongan PCPM. Pagi, sore, malam ada yang tidur di PCM, ada yang nongkrong di PCM. Kita siapkan wifi, kita siapkan kopi dan gula gratis. Nah, anak muda kan akhirnya mau nggak mau datang Pak. Nah, sudah mau ke kantor PCM, sore sudah tutup Pak. Lagi harus mau ke kantor PCM karena penting juga sekedar menggoda anak muda untuk mau datang ke PCM. Wifi gratis kan menggoda Pak. Kalau untuk yang duafa wifi, duafa kuota itu kan punya wifi gratis kan menggoda Pak. Tinggal disiapkan kopi sama gula. Sehingga PCPM mau rapat ke sana bisa. Mau sekedar silaturahmi. Karena kadang-kadang ide itu muncul justru bukan di rapat Pak. Ide itu muncul di tempat tongkrongan ngobrol Pak. Nah makanya kemarin ada yang usul, Pak Dokter, saya boleh nggak halaman kantor PCM tak pakai buat jualan angkringan? Silahkan, saya udah ACC. Karena apa? Kalau ada yang jualan angkringan, akan ada orang yang merapat Pak, siapapun itu. Nah, sehingga PCM itu kantornya menjadi hidup Pak. PCM Gombong itu kantor PCM 24 jam. Nih, kalau Petanahan itu masih sekitar jam 10 sudah tutup. Sruweng sudah boleh 24 jam. Karena ada kader yang kerja di Aum, rumahnya jauh, kemudian nggak punya tempat tinggal daripada ngekos, ditawarkan, udah tidur PCM saja. Jadi PCM hidup Pak, setiap hari ada orangnya. Nah minimal kalau tidurnya di PCM kan jadi sholat Pak, tepat waktu jadi jamaah. Nah kemudian kita pikirkan nanti sarana prasarana. Kita kalau masih, saya nggak tahu di Purworejo sama atau tidak, kadang-kadang di Kebumen masih ada share di WA tentang kajian lewat WA, isinya bukan dibuat oleh orang Muhammadiyah. Nge-share, rasanya kan lara hati Pak Majelis Tabligh. Wah ini nge-share malah dari pengajian yang lain. Nah, karena apa? Begitu pengajian Muhammadiyah seperti ini,
itu nggak ada, ini udah mulai Pak, ada yang ngerekam bagus, nggak ada yang ngerekam, nggak ada yang kemudian membuat notulensi, yang kemudian dipotong-potong share Pak ke WA. Oh, sehingga masyarakat itu pernah mendengar atau membaca share-sharean tentang apa itu, apa namanya, tentang bulan Ramadan, tentang bulan Dzulhijjah, tentang haji, tapi itu memang buatan dari Jamaah Muhammadiyah atau buatan dari Majelis Tabligh atau Majelis Tarjih PCM. Nah, kita setiap membaca ada share-sharean WA tentang agama, mesti bukan dari Ustadz-Ustadz Muhammadiyah. Nah, makanya penting kalau sudah ada full timer, ada apa misalkan ada PCPM, tugasnya untuk merapat ke Ustadz, ada Pak Ustadz, ada kata-kata hari ini enggak? Ada kajian-kajian apa enggak? Kalau kita buka internet Pak, begitu kita klik tentang agama, yang muncul mesti punya salafi Pak. Rumah show apa, jarang begitu kita muncul bagaimana tata cara sholat yang benar, klik langsung Majelis Tarjih, enggak Pak, karena kita jarang yang bikin tulisan di internet, jarang yang mau scroll dan sebagainya. Nah, termasuk itu dakwah Pak. Makanya kalau di Kebumen kan cabang itu juga wajib Facebook, Instagram, dan TikToknya itu aktif Pak, karena anak muda bukannya itu Pak, masyarakat bukannya itu. Jadi harus ada yang punya media sosial, diisi pengajian subuh, pengajian apa, itu ada yang nyuting, nanti tinggal dipotong-potong Pak, 1 menitan. Ujung-ujungnya kita begitu ngelihat yang bisa bersaing mubalik kita cuma Ustadz Adi Hidayat, yang lain KO semua Pak. Ya Ustadz Mujiman sekarang baru naik. Ustadz Mujiman kenapa bisa naik? Karena pengajian di Sleman itu setiap hari depannya ada kamera, dipotong dan disuting dan dipotong-potong Pak. Itulah kenapa Ustadz Mujiman naik. Ustadz Adi Hidayat punya tim yang motong-motong. Nah, kita di cabang daerah tiap bulan ada pengajian, tiap pekan, tapi nggak ada yang nyuting, nggak ada yang motong-motong. Itu kan penting ya, mentok kita buka media sosial, Ustadz Felix Xiao, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Syafiq Basalamah, Gus Baha, yang bisa masuk ya paling Mujiman sama Ustadz Adi Hidayat. Karena apa? Kita nggak fokus melihat kondisi jamaah Pak. Lah TikTokan sih nggak apa lah, banyak mudorotnya. Ya belum tentu Pak, tinggal dicari manfaatnya. Ustadz Adi Hidayat aja punya TikTok banyak. Nah, sehingga penting Pak kita mengorbitkan itu, sehingga sarana prasarana itu termasuk diantaranya ya LCD, gedung dakwah, kemudian laptop, kemudian media sosial, sarana-sarana yang bisa menunjang dakwah itu lebih efektif Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga kita penting besok misalkan sekarang mau masuk bulan Muharram, orang kan akan berlomba-lomba. Ada yang mengatakan puasa tanggal sekian. Orang Muhammadiyah nanya, Muhammadiyah puasanya kapan? Masa tiap tahun tanya? Karena nggak ada yang memproduksi video itu Pak. Nah, ini yang penting untuk kita pahami. Nanti kita penting Pak untuk melakukan ini. Nah, misalkan contoh begini Pak, ini sumber daya insani. Kekuatannya, misalkan ada cabang yang sudah sangat mapan. Wah, jumlah mubalik saya sudah bagus Pak Dokter. Loh kenapa? Saya satu cabang mubaliknya ada 15. Wah, kualifikasinya bagus. Sudah pernah kita ikutkan Darul Arkom, sudah pernah kita ikutkan training mubalik di PP Muhammadiyah dan sebagainya. Sehingga dia setiap pekan muter ke cabang dan ranting. Nah, kemudian kelemahan sumber daya insani, jumlah warga Muhammadiyah minim. Misalkan. Nah, kalau kira-kira warga Muhammadiyah Gerabak sampai 1000 napa mboten? Nah, nggak apa-apa karena memang kadang-kadang ada orang yang simpatik terhadap Muhammadiyah, tapi nggak pernah kita ajak ikut ngaji, Pak. Kelemahan di Muhammadiyah begitu, Pak. Kadang-kadang kita rikuh, kita senangnya cuma ngajak yang biasanya ikut ngaji, yang kalau nggak ngaji kita dipaido, ora tau ngaji mening dan sebagainya. Nah, karena setiap orang tetap punya potensi untuk ada uzur Pak, ada kegiatan dan sebagainya. Kalau jamaahnya tidak ada rencana penambahan repot. Kemudian misalnya tadi jumlah kokamnya, jumlah SDM misalkan anak mudanya. Makanya masjid Nyuwun Sewu Pak Jogokarian yang sekarang masjid terbaik nasional itu kan ranting Mantri Jeron. Punya PRM itu Pak Jogokarian, punya Muhammadiyah.
Kalau pengajian ulamanya dari pusat semua, saldo akhir bulan pasti 100 selalu nol. Tapi saldo masuk setiap bulan ke masjid pasti ratusan juta. Karena targetnya berapapun saldo yang masuk harus habis di akhir bulan. Sehingga biasa setiap kegiatan pengajian ya makan-makan. Setiap ada pengajian remaja, pengajian apa. Tapi kalau pengajian remaja ya jangan disamakan dengan pengajian orang tua. Pengajian remaja ustadznya sama. Yang materinya sama, berat-berat. Nggak ada yang tertarik, Pak. Nah, tapi penting kalau pengajian remaja, ya bahasnya tentang pernikahan. Misalkan sakinah, mawaddah, warohmah. Kan akhirnya anak-anak muda, besok saya mungkin 2-3 tahun lagi akan menikah, kepengin ikut lah. Nah, sehingga anak-anak remaja mau datang ke masjid. Diberikan kaos saja udah seneng banget Pak anak muda dan sebagainya. Nah, jadi perspektifnya harus berbeda. Misalkan sumber daya insani, kekuatannya apa, kelemahannya apa. Biasanya Pak, kelemahannya jauh lebih banyak daripada kekuatan. Nggak apa-apa Pak. Kalau kekuatannya malah lebih banyak ya sudah terlalu mapan. Misalkan pelayanan, staf kantor sudah full timer apa belum? Kemudian pelayanan pelayanan pengajiannya ada ranting, kebingungan nyari mubalik. Nah, PCM-nya juga bingung cari mubalik. Dari luar nggak apa-apa Pak, penting karena untuk perluasan mindset. Tapi minimal kita sudah punya yang di internal. Keuangan, kita misalkan PCM kira-kira sudah punya database. Kalau lazismu pasti ada ya database kalau zakat, walaupun belum semua warga Muhammadiyah berkenan ditarik zakat bulanan, masih ada yang pokoknya saya zakatnya nantilah kalau pas puasa saja, saya mau mau Idul Fitri saya baru setor zakat. Ada yang sudah bulanan, tapi PCM sudah punya belum misalkan daftar orang-orang yang siap berinfak bulanan dalam rangka untuk mensukseskan kegiatan pengajian dan kegiatan bulanan PCM. Yang kebetulan orang itu nggak selalu bisa ngaji, tapi kalau suruh infak rutin mau Pak. Kita udah punya daftarnya belum? Sudah punya staff atau tim yang setiap bulan selalu berkunjung door to door sekedar untuk menarik infaknya atau belum? Karena itu jadi peluang kita mendapatkan uang. Misalkan ternyata punya daftar 50 orang saja yang setiap bulan rutin mau ditarik 50.000 setiap bulan untuk kegiatan cabang. Kalau ketemu orang 50 saja, berarti kan 50.000 kali 50 itu sudah saldo tetap cabang setiap bulan. Misalkan begitu. Daripada kita hanya nunggu saat pengajian saja Pak. Kalau memang memungkinkan ada staf atau PCPM yang mau keliling, 50 orang ini fix sudah di awal, akadnya sudah siap, saya mau Pak. Tahun berarti dibagi 12 bulan, per bulan saya 50.000 mau deh. Nah kalau ke depan mau ada hajatan bikin gedung lagi, yang rutinan kan 50.000, kalau nambah 50.000 lagi mau nggak kita mau bangun gedung? Oh siap, saya berarti sebulan sekarang selama berapa tahun ke depan 100.000 deh, berarti 50 untuk kegiatan cabang, 50 untuk gedung dakwah. Ketemu Pak. Kami di Petanahan pun modelnya begitu Pak, karena kalau nggak begitu kadang-kadang kira-kira nih mau apa enggak ya, kalau hanya insidental Pak nggak akan efektif. Tapi kalau kita udah punya database enak. Yang keuntungannya apa? Begitu kita narik setiap bulan, begitu bulan depannya narik, kita sekaligus menginformasikan, Bu, Pak, alhamdulillah infak dari Bapak bulan kemarin sudah digunakan untuk kegiatan pengajian. Ustadznya ini namanya. Selain pengajian, kemarin kita juga ada kelebihan saldo kita gunakan untuk bakti sosial. Ya mugi-mugi apa yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami bisa menghadirkan bisa menjadi amal jariah dan sebagainya. Sekalian dilapori kegiatan PCM Pak. Nah itu kan bisa efektif Pak untuk menambah dana bagi yang minim. Nah, kemudian selanjutnya analisa lingkungan eksternal. Tadi internal Pak, khusus internalnya dibaca seperti apa. Nah, kalau eksternal biasanya teorinya menggunakan PESTEL, politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, environmental. Jadi kita dakwah itu nggak pernah bisa dilepaskan dari politik. Karena Nabi Muhammad SAW juga pemimpin politik Pak. Nah, politik, ekonomi sosial, kemudian teknologi dan environmental. Nah, politik misalkan hubungan antara
PCM, ketua PCM dengan Pak Camat, baik atau tidak. Hubungan PCM dengan MWCNU, baik apa tidak. Hubungan PCA dengan ibu-ibu PKK, bagus apa tidak. Hubungan ketua PCM, pengurus PCM dengan kepala desa sekecamatan, bagus apa tidak. Nah ini kan sangat mendorong, sangat membantu kalau satu saat kita mau mengembangkan ranting. Karena diakui atau tidak Pak, kadang tantangan terberat mendirikan ranting itu justru penolakan dari kepala desa dan tokoh masyarakat. Nah makanya penting dukungan politik itu tidak hanya politik di tingkat desa, di tingkat kabupaten atau kecamatan, tapi juga dukungan bagaimana kemudian dari stakeholder yang ada di kampung-kampung Pak. Nah sehingga ini menjadi sangat penting. Dukungan kepala desa, misalkan ini kalau yang tadi kan kekuatan dan kelemahan, yang ini opportunity dan threat, peluang dan ancaman. Kira-kira peluang untuk PCM Gerabak, PCM Kutoarjo dan Butuh bisa berkembang apa aja nih kira-kira ya peluang-peluangnya. Oh, kita punya hubungan baik dengan kepala desa ini, kita punya hubungan baik dengan camat, kita punya hubungan baik dengan MWC. Nah, misalkan di Kutoarjo, oh kita punya rumah sakit ini bisa jadi senjata ampuh. Kita punya lazismunya udah berjalan baik. Nah, ini dukungan politik nanti penting. Bapak kalau mau serius betul ini nanti dikaji Pak. Kira-kira peluang yang bisa kita manfaatkan apa? Oh, kita ada warga Muhammadiyah yang kebetulan anggota dewan. Nah, itu kan peluang. Kita ada warga Muhammadiyah yang kebetulan kades. Manfaatkan betul. Ada warga Muhammadiyah kades malah nggak pernah disilaturahimi Pak. Ya akhirnya potensi-potensi yang bisa dibantu oleh kepala desa untuk Muhammadiyah jadi tanggung Pak. Karena nggak pernah kita silaturahimi. Kelemahan warga Muhammadiyah di situ Pak. Kalau mau dukung semangat, begitu jadi malah mau mendekat malu Pak. Itu kejelekan warga Muhammadiyah di situ. Dikira mau cawe-cawe Pak. Dikira mau menjilat dan sebagainya. Karena itu bukan karakter kita. Sehingga begitu kepilih, Kebumen pun sama Pak Daido. Sampai sekarang masalahnya sama. Begitu sudah kepilih, bupatinya Muhammadiyah, wakilnya dari NU PKB. Begitu kepilih pelantikan, yang datang ke rumahnya bupati, 1 minggu pertama warga Muhammadiyah. Bulan kedua dan seterusnya isinya wong NU, terus wong Muhammadiyah sibuk di Aum, mau main ke rumahnya Bupati Riko, nggak kepenak, mau dikiranya minta-minta jabatan atau apa, padahal untuk kepentingan cabang, yang datang malah NU terus. Nempel, minta jabatan, minta ini, Muhammadiyah di bupati, malah NU-nya sing nyeruduk terus. Itu kelemahan warga Muhammadiyah di situ Pak. Padahal kalau sudah urusan politik, maka mindsetnya juga harus politik Pak. Muhammadiyah punya bupati, ya harus punya kepala dinas. Itu sudah harga mati Pak. Harus punya sekdin, harus punya apa? Karena apa? Nanti kalau sekolah ada masalah, kita enak ketemu kepala dinasnya, kita enak ketemu bukan kita menjilat Pak, itu politik, harus bisa dipisahkan dengan urusan persyarikatan. Nah, sama dengan kadang ini warga Muhammadiyah yang di politik kadang juga agak setengah-setengah Pak, agak bingung. Karena kalau dia jadi DPRD, satu-satunya tidak mungkin dia hanya mengharapkan suara dari warga Muhammadiyah. Kalau dia maju calon anggota dewan, hanya berharap dari suara Muhammadiyah, ya mustahil jadi Pak. Wong dihitung pakai jari tangan kaki udah selesai, nggak nyampe, habis, nggak akan kepilih. Maka dia harus mendekat ke yang lain. Sehingga pada kondisi tertentu, ya jangan kaget kalau anggota dewan juga nyuwun sewu sekedar ikut datang hormati, datang yasinan. Jangan diomong Pak, dia datang ke yasinan karena diundang sebagai anggota dewan, bukan sebagai warga Muhammadiyah. Nah kemudian kegiatan-kegiatan yang Muhammadiyah melu kegiatan ini itu, dia datang sebagai tamu politik, tapi dia datang bukan sebagai sebuah keyakinan. Itu kan nggak apa-apa Pak. Nah ini penting. Nah ekonomi, nah tentu tiap cabang berbeda Pak. Ekonomi warganya, ada yang banyak petani, ada yang kemudian banyak guru, ada yang ASN, ada yang kemudian banyak pedagang. Di Kebumen pun sama Pak. Seperti di Kecamatan Petanahan di Kebumen, di kecepatan kami Pak, warga Muhammadiyah kalau yang profesinya ASN dianggap kurang elit. Dianggap keren kalau pedagang. Karena kebanyakan
Petanaan itu isinya saudagar semua, Pak. Sehingga kalau mau bangun gedung itu nggak pakai repot-repot, Pak. Kayak kemarin 2 tahun yang lalu, Pak, dokter ini bangun gedung 2 miliar apa nggak repot? Udah bismillah ke wong sugih. Berpikir positif saja, Pak. Ya rampung, Pak. Nggak 6 bulan bangun gedung selesai. Karena ada yang nyumbang sekali, yang borong itu yang ngerjakan warga Muhammadiyah. Tapi dia nyumbangnya sendiri saja, beliau nyumbang sendirinya saja udah 200 juta. Kakaknya nyumbang 50 juta, ibunya nyumbang 50 juta, kemudian saudaranya nyumbang 50 juta, rampung Pak 2 miliar. Nah, karena memang tapi nggak semua cabang sama Pak, makanya penting Muhammadiyah itu mulai membangun saudagar lagi Pak. Nah, makanya ini penting kita mendekati saudagar, makanya kayak di Puring sama Pak, begitu pengajian, apa yang dilakukan pengurus PCM? Silaturahmi ke beberapa saudagar. Biasanya Pak, sekarang orang kalau sudah 40 tahun, 50 tahun ke atas, secara naluriah sudah kepengen lebih dekat dengan Gusti Allah Pak. Yang dulu nggak pernah jamangah, jadi mau jamangah. Nah pertanyaannya, orang-orang yang seperti itu jamangahnya di mana? Mau kita nggak pernah ngajak. Kita nggak pernah silaturahmi. Akhirnya begitu mereka mau jamaah, ketemunya mungkin di Masjid Salafi, ketemunya di Masjid NU, di tempat yang lain. Karena kita nggak pernah silaturahmi Pak. Tapi kalau kita silaturahmi nyaman, jamaahnya ke tempat kita. Begitu mau bangun, bisa jadi infak 1 orang sama dengan infak 50 orang, Pak. Kalau ketemu orang kaya, itu enaknya kalau terkait dengan dakwah. Karena Kiai Jamal Dahlan dulu Muhammadiyah besar kan karena itu, Pak. Karena saudagar, nggak bisa gaji guru, orang datang, Kiai Jamal Dahlan mau melelang pakaian sama lemarinya, orang kemudian pada infak. Tapi kemudian Pak Kiai lemari dimasukkan lagi saja ke rumahnya. Itu uangnya dimanfaatkan saja untuk gaji guru. Niatnya gaji guru 1 bulan malah bisa gaji guru untuk 1 tahun Pak. Nah sehingga penting Bapak Ibu sudah mulai mengidentifikasi orang-orang kaya di kecamatan kita itu siapa saja yang belum tergabung dengan pengurus dari organisasi lain Pak. Sekedar silaturahmi mungkin kan teman SD kita, teman SMP kita, teman kuliah kita, teman kita pernah ketemu di mana, pernah haji di mana. Dulu saya kan kebetulan salah satu pembimbing KBH Aisyah Kebumen. Banyak orang yang saya mulai awal terpikir itu dari mana Pak? Banyak orang yang kalau mau berangkat haji bukan orang Muhammadiyah tapi daftarnya KBH Aisyah Pak. Di Purworejo saya yakin tetap ada. Bukan orang Muhammadiyah, tapi begitu mau urusan haji, ikutnya ke KBH Aisyah. Nah, pertanyaannya, langsung kita rawat nggak setelah dia ikut KBH Aisyah, sampai setelah pulang haji? Jangan-jangan setelah itu nggak kita rawat. Padahal mereka banyak diantaranya ASN, banyak diantara mereka saudagar. Itu yang di Kebumen langsung diketat Pak. Sebagian yang saudagar langsung kita ajak, Pak, Mas, jenengan kemarin waktu di haji baik, mau membantu yang lain, walaupun jenengan secara status sosial berada, mau nggak jadi pengurus KBIH? Akhirnya jadi pengurus KBIH orang-orang kaya itu Pak. Sehingga kan bisa berjuang untuk Muhammadiyah, lama-lama terus jadi pengurus ranting, berawal dari KBIH. Nah ini penting sekali Pak untuk kita pahamkan. Nah sosial, kira-kira penerimaan warga masyarakat terhadap Muhammadiyah seperti apa? Ini harus kita analisa Pak, termasuk teknologi. Nah kita sudah punya teknologi apa saja yang bisa menunjang dakwah kita. Tadi Pak, media sosial, yang ngurusi media sosial siapa? Yang ngurusi kalau ada pengajian seperti ini, YouTube-nya yang ngurusi siapa dan sebagainya. Karena sekarang profesi paling buzzer sekarang Pak, buzzer itu udah nggak laku, gak kalah sama clipper. Clipper itu yang tugasnya motong-motong video Pak, video pengajian satu. Kalau kita lihat di Instagram, di Facebook atau di WA, kan pengajiannya paling lama 2 menit Pak, 1-2 menit. Itu kan motong-motong pengajian lama. Gus Baha, Adi Hidayat, siapa pengajian cuma potong 1 menit. Jadi saat pengajian 1 jam itu bisa jadi 60 konten Pak. Itu kan enaknya di situ clipper, motong-motong. Nah kemudian bagaimana regulasi-regulasi yang berlaku di lingkungan kita. Nah ini nanti penting sekali Pak. Dan nanti baru setelah itu Pak, kita membuat nanti jumlahnya diskor Pak. Ini misalkan skornya itu kalau ini secara politik dukungannya sangat kuat, kita kasih nilai 4. Dukungannya ada tapi lemah, kita kasih nilai 2.
Atau mungkin dukungannya ada tapi kurang kuat, 1. Misalkan secara politik kita sangat lemah, ya itu menjadi bahkan mengancam, ya kita tulis ancamannya berapa. Termasuk tadi seperti yang di atas ini Pak. Misalkan di sini sumber daya insani, mubaliknya kita udah kekuatan, tapi karena baru punya 1, ya kita kasih skor 3 lah. Dan nanti dijumlah ke bawah Pak. Semakin kuat ya nilainya semakin tinggi, semakin lemah semakin rendah. Dan nanti akan ketemu ini Pak. Nanti ada sumbu X, sumbu Y. Nah ini sumbu X, ini sumbu Y. Nanti akan ketemu di rumah sakit, di sekolah pun setiap akhir tahun kan pasti membuat seperti ini. Kelemahannya, misalkan kayak di PKU Sruweng Pak, ini kita masih kuadran 3 loh Pak. Artinya apa? Kelemahannya dibanding kekuatannya kita masih banyak kelemahannya. Tapi peluang penjumlahannya dibanding ancaman lebih banyak peluang. Sehingga PKU Sruweng sampai detik ini masih strateginya turn around, memperbaiki kelemahan dan kemudian sambil menguatkan kekuatan yang sudah ada. Target kita 2030 sudah geser ke kuadran 1 agresif. Karena apa? Kelemahannya sudah kita perbaiki. Dulu kelemahannya di sini, lama-lama geser. Target kita 2030 kita sudah di sini. Kekuatannya dibanding kelemahan, skornya banyak kekuatan, peluang dibanding ancaman, skornya banyak peluang. Maka strategi kita masuk strategi agresif. Berarti kita harus bikin mungkin klinik lagi, kita harus bikin diversifikasi usaha dan lain-lain. Atau bisa jadi setelah dihitung peluang sama ancamannya, peluang lebih banyak ancamannya, kelemahannya sama kekuatan banyak kelemahannya, maka strateginya defensif. Itu tergantung nanti Pak. Ini penting harus kita pahami betul. Nah, sehingga Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Bapak sekalian, kalau kita sudah ketemu itu, ini pesan saya kepada Bapak-Bapak sekalian, kalau bisa PCM harus punya visi. 10 tahun yang akan datang, dalam gambaran kita itu PCM, kita akan jadi PCM yang seperti apa? Misalkan 20 tahun yang akan datang, atau 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, kita harus punya sekolah yang sekarang belum ada, misalkan. 20 tahun yang akan datang, PCM harus menjadi PCM yang berkemajuan dalam hal pendidikan. Berarti kita dari sekarang sampai 10 tahun yang akan datang, fokus bagaimana punya SD misalkan. Fokus punya SMP. Karena kita tujuannya jelas Pak, sederhana. Besok punya SMP, yang kita lakukan apa selama 10 tahun? Mencoba mencari kader-kader yang berpotensi menjadi guru dari sekarang. Disiapkan selama 10 tahun ke depan. Nyekolahkan guru, nyekolahkan apa, ke depan mulai memikirkan kira-kira 10 tahun yang akan datang harus punya tanah, SD minimal luasnya berapa, nyicilnya dari sekarang, karena tujuannya jelas Pak. Jangan sampai PCM melangkah 10 tahun yang ke depan itu nggak ada arah yang jelas Pak, ini kita mau kemana nggak ada, akhirnya yang dilakukan apa? Sing penting aben bulan anak pengajian. Yang penting tiap minggu ada pengajian. Masalah nanti akan seperti apa PCM kita nggak punya gambaran. Nggak boleh Pak. Kita harus punya visi. Misalkan PCM Kutoarjo misalkan akan menjadi PCM yang mungkin misalkan visinya 10 tahun yang lalu dibuat ke depan harus punya rumah sakit. Karena mau punya rumah sakit mulainya dari klinik dulu Pak. Nggak punya uang. Kecuali kalau PCM Kutoarjo 10 tahun yang lalu punya uang 100 miliar langsung bikin rumah sakit dulu. Tapi karena nggak punya, oh ya berarti harus ikut regulasi dari klinik dulu. Pelan-pelan nanti jadi klinik BPJS. Pelan-pelan jadi rumah sakit. Jadi akhirnya misinya jelas Pak, pelan-pelan. Nah, jangan sampai kepengen punya SD tapi nggak nyiapkan guru dari sekarang. SD-nya SD yang akan seperti apa itu dibuat semua Pak. Ya, terus kemudian mau ditargetkan kapan tercapai PCM kita. Misalkan visi PCM nggak usah mikir aum dulu. Pingin menjadi PCM dengan 1000 jamaah. Itu kan visi Pak. Pingin menjadi PCM dengan 1000 jamaah di 2035. Berarti kalau sekarang 2025, selama 10 tahun, kalau jamaah kita sekarang 200, berarti besok harus nambah 800. Kalau 800 selama 10 tahun, berarti misalkan selama 1 tahun, itu paling tidak nambah 80 jamaah. 10 tahun jadi nambah 800 jamaah. Kalau 1 tahun nambah 80 jamaah, berarti 80 jamaah dibagi 12. Minimal 1 bulan nambah 1 jamaah, 2 jamaah, apa 3 jamaah.
Karena dari 12 bulan, ya nambah 4 jamaah setiap bulan. Berarti setiap pengajian harus cari orang-orang baru yang mau bergabung ke kita. Nah itu juga bisa. Mendirikan sekolah bisa nambahkan jamaah Pak. Karena kalau sudah punya kelas 1 sampai kelas 6 SD, satu SD misalkan rombelnya 25 orang kali 6, orang tuanya potensial masuk Muhammadiyah. Anak-anaknya ke depan bisa masuk Muhammadiyah. Nah ini penting. Nah kemudian baru misinya. Kalau udah punya target memiliki 1000 jamaah di 2030, misinya apa? Misi itu adalah sesuatu yang kita lakukan dalam rangka mencapai visi. Nah, berarti harus target A, B, C, D, kita punya targetnya. Nah, karena ini Pak, perintah Allah kan di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kalau dari akar katanya tadi Pak, jagalah dan peliharalah pimpinan cabang yang diamanahkan kepadamu, yang niatmu untuk menjaga itu diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah. Itu berarti kita bagian dari orang-orang yang sedang berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita. Jadi takwa bukan hanya sebatas di masjid, tapi berupaya menjaga dan memelihara waqoya PCM dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah. Ini bagian dari takwa Pak. Nah kemudian wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Nah, hendaklah kamu itu memperhatikan, hendaklah setiap itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Kalau kita, ini artinya apa? Allah ingin menyindir kita. Bukan sekedar apa yang kamu lakukan untuk hari esok. Allah ingin menyampaikan kepada kita, kamu sudah tahu nggak hari esok itu apa yang ingin kamu capai? Artinya apa? Sebelum kita memperhatikan apa yang kita lakukan sekarang, kita harus punya cita-cita dulu Pak. Hari esok yang kita maksud itu, yang kita harapkan itu seperti apa? Artinya apa? Visi. Setelah itu maknanya jadi lengkap. Hendaklah setiap kalian memperhatikan apa yang kalian lakukan sekarang, dampaknya untuk visi kalian yang sudah dicanangkan. Kalau targetnya 2025 menjadi 1000 jamaah, perhatikanlah apa yang kamu lakukan sekarang dalam rangka untuk mencapai 1000 jamaah di 2035. Jadi Allah meminta kepada kita harus punya visi Pak. Sekolah, rumah sakit, kemudian PCM harus punya visi betul. Kalau target visinya lebih sederhana, karena ini penting, harus punya 5 mubalik berkualitas di tahun 2030. Berarti sekarang nyari Pak ke PUTM, ke UMY. Dulu PKU Serweng itu nyari dokter spesialis kayak gitu Pak. Sama nyari mubalik, nyurati ke UNS, nyurati ke UGM, nyurati ke Undip, nyurati ke Unpad. Ada nggak dokter spesialis yang bukan ASN, yang sedang kuliah spesialis, yang kira-kira mau lulus dan belum punya rumah sakit? Surati. Dikirimlah balasan dari UGM, ini ada beberapa nama, silahkan hubungi. Kita hubungi satu-satu, mau nggak kerja di PKU Serweng. Nah, kita datang ke FAI UMY, kan ada yang mondok Pak. Di UMY kan ada pondokan ya, Fakultas Agama Islam, ada yang mondok di sana. Minta daftar namanya. Nah, sudah punya calon tempat kerja apa belum? Mau nggak tidur di salah satu masjid di cabang kami? Wis tak gaji bulan 1,5, apa tak gaji UMR setiap bulan, tapi tolong jadi imam di masjid, fokus ngaji ranting, tak gaji 2 juta misalkan. Tapi setiap bulan kamu harus, setiap 5 waktu kamu jadi imam. Kalau ada pengajian ranting, kamu muter ranting, wis uripmu tak pikirin nang PCM. Nah, punya imam yang suaranya bagus, bisa di Kebumen banyak gitu pejagoan, karena kesulitan akhirnya ngambil gitu Pak. Sekarang sekaligus beliau ngajar di MBS Kebumen, MIBS Kebumen, tapi beliau tidurnya di masjid Pak, disiapkan. Kemudian begitu mau menikah, disiapkan kamar Pak. Jadi sudah ada kamar untuk imam, jadi untuk anaknya, untuk istrinya, itu sudah ada semua. Nah karena kalau targetnya mau ngebon, ya caranya begitu Pak. Kalau mau ngebon dari luar ya kayak gitu. Nah, saya siapkan ada tempat tinggal atau tidak, atau mungkin ada pengurus Muhammadiyah yang punya rumah kosong karena keluarganya di Jakarta semua. Ya daripada nganggur Pak,
ikhlaskan, wakafkan untuk beberapa tahun, tinggal untuk imam yang baik, bisa ngisi pengajian, tarjih, wis pokoknya bulananmu sudah tak pikir. Atau misalkan carikan aum, supaya kerja di aum, dapat gaji dari aum, nanti dari masjid pun tetap ada bisyarah sebagai imam dan sebagainya. Punya Pak 1, 2, cari ke PUTM, cari ke Mualimin, cari ke IAIN, cari ke UMY, dapat Pak. Nah, itu kan strategi jangka pendeknya, tapi jangka panjang ya dari pengurus. Ini saya singkat saja. Bapak Ibu sekalian, PCM yang besar biasanya punya mental ini Pak. Semangat kita, fastabiqul khairat, yang dulu dimaknakan berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi fastabiqul khairat versi Muhammadiyah tidak sekedar ikut berlomba-lomba dalam setiap ada hajatan kebaikan, tapi berlomba-lomba menjadi yang terbaik di setiap hajatan kebaikan. Berlomba-lomba menjadi yang paling visioner dan paling profesional di setiap hajatan kebaikan. Nah, mungkin bapak-bapak yang di PCM-nya belum pernah merasakan nikmatnya punya imam tetap Pak. Kalau sudah punya, waduh, yang adzan suaranya enak, ngimami suaranya enak. Ternyata ada jamaah yang mulai tergoda. Jamaah ning kono suratane bacaannya enak. Nah, baris jamaah langsung ada ya ustadz tersedia, ready, real time ngisi pengajian. Gak usah capek-capek Pak. Hanya sekedar kemudian iuran saat itu, ayo kita iuran sekedar untuk memastikan kita bisa memastikan hidup imamnya itu setiap bulannya baik. Maka ada infak khusus pengelolaan masjid, itu bisa Pak. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah kita ini lanjut saja nggak apa-apa. Nah ini Pak, ini sekaligus ini pesan saya di Petanahan juga sedang saya berdayakan terus selama beberapa 1-2 tahun ini. Ini kan ayat yang sering kita lupakan Pak. Wal yahsyalladzina law taraka min khalfihim dzurriatan di'afan khaufu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, mari kita renungkan. Kita punya anak berapa? Semua anak kita sudah paham tentang Muhammadiyah apa belum? Anak kita ada yang pernah terpapar sekolah di amal usaha Muhammadiyah apa belum? Anak kita sudah aktif di Ortom apa belum? Yang perempuan di NA, yang laki-laki di Pemuda Muhammadiyah, di IMM, di IPM. Ada nggak kira-kira di antara kalian, di antara kita yang anaknya belum terpapar dengan Muhammadiyah, padahal bapaknya rajin pengajian Muhammadiyah, bahkan pengurus Muhammadiyah? Jangan-jangan di sekitar kita ada Pak. Nggak usah saling menunjuk, merenungkan diri kita saja Pak. Kalau kita yakin Muhammadiyah itu jalan yang benar, kenapa anak kita tidak diajak ke gerbong yang sama Pak? Jangan-jangan malah nanti di surga nggak ketemu. Kalau kita yakin Muhammadiyah jalan yang benar, maka kita harus berani memaksa anak kita berada di jalan yang sama dengan kita. Kita berani memarahi kader yang nggak aktif, tapi kita nggak berani memarahi anak kita yang nggak ikut ngaji. Kadang kayak gitu Pak pengurus Muhammadiyah, ngomei kader wani, tapi ngomei anaknya dewek ora wani Pak. Itu penyakit kita itu di situ Pak. Dan kalau nggak anak kita siapa lagi Pak? Nah, kalau warga Muhammadiyah, kalau di Al-Quran, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau warga Muhammadiyah, fala tamutunna illa wa antum Muhammadiyah. Jangan sampai kamu meninggal dunia dalam kondisi kamu belum menjadi pengurus ranting, belum menjadi pengurus cabang, belum menjadi pengurus ortom. Bapak ora ikhlas. Nah begitu Pak. Jadi wasiatnya jangan cuma warisan Pak. Wasiatnya kamu harus aktif di Muhammadiyah. Minimal bapak ngaji, anaknya dicantol Pak. Bapak ngaji jangan berangkat sendiri, jok belakangnya kosong. Nah, bapak ngaji sama ibu, anaknya lagi tidur di rumah santai. Pengajian PCM Gerabak, kalau bapak-bapaknya ada 50, yang muda harus 50 Pak minimal. Karena semua bapak-bapak ngajak anaknya ngaji. Nah, masa setiap pengajian isinya sudah ubanan semua, kan repot Pak. Nah, nggak ada yang muda. Nah, mereka terpaparnya di mana? Nah, makanya ini penting Pak. Karena di sini apa? Hendaklah
kalian itu merasa takut kalau seandainya kalian itu meninggalkan di belakang kalian itu keturunan dari golongan yang lemah, zuriatan di'afan, lemah imannya, lemah Islamnya. Anak kita itu, anak bapak-bapak ada nggak yang kuliah di Jogja, mungkin di Purwokerto? Bisa jamin nggak di Jogja jamaah 5 waktu anaknya? Bisa jamin nggak di Purwokerto ikut ngaji di pengajian Muhammadiyah di sana? Makanya warga Muhammadiyah yang baik, begitu anaknya mau kuliah di Jogja, carikan kos, nyari kos Yuna. Lo nyari di mana Pak? Di sini aja ya. Lo kenapa Pak? Nah itu ada Masjid Muhammadiyah. Nah supaya kamu kalau mau ngaji gampang. Jangan sampai nyari kos yang suara adzan aja nggak kedengeran Pak. Kan repot. Nah, karena ini tanggung jawab kita Pak. Anak itu bukan hadiah, anak itu amanah Pak. Jadi kalau kita berani melepaskan anak kita kuliah di Jogja, kita harus berani jamin di sana dia harus sholat 5 waktu. Kita harus jamin dia mau ngaji di Muhammadiyah. Makanya kemarin waktu PKU Serung kan rata-rata tiap tahun beasiswakan IPM sekitar 5 orang. Begitu kemarin yang dikirim ke Jogja, kita titip ke IMM dan IPM di sana. Ini beasiswa oleh PKU Serung nanti jadi karyawan PKU karena targetnya untuk melengkapi SDM. Tolong di kader. Saya titip Pak ke teman-teman IPM, IMM yang ada di Jogja. Jadi pulang itu sudah jadi kader yang siap tempur untuk AUM dan untuk persyarikatan Pak. Jangan sampai udah dikirimkan beasiswa pulang nggak ikut ngaji, kan repot Pak. Nah, ini pengajiannya teman-teman pemuda juga kadang penyakitnya begitu. Diortom aktif tapi ngaji ora gelem Pak. Nah itu pengajian. Mungkin kadang-kadang sering tindak. Mungkin ini Pak yang bisa saya sampaikan secara umum karena waktu sudah habis. Mungkin lainnya sambil diskusi Mbak Menawi nanti ada beberapa hal yang bisa bermanfaat untuk perkembangan PCM ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sudah menunjukkan 5, 8, ada 7 ya. 2 pertanyaan sekarang. 2 pertanyaan? Tidak ada. Kalau memang 1, kedua. Oke, 1 dulu. Sebutkan nama, PCM dan pertanyaan. Jadi saya Mutarjo, PKU Mutarjo Pak. Tadi Namanya Bapak? Waziruddin. Tadi tentang kaderisasi Bapak. Kita yang disorot itu yang pengganti-penggantinya Pak. Oh iya. Gitu.